balik lagi di channel review film bagus. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya akan kembali menemani kalian untuk membahas sebuah alur cerita film yang berjudul I Saw the Devil. Film yang dirilis tahun 2010 ini menceritakan tentang seorang anggota detektif kepolisian yang sedang melakukan penyiksaan secara kejam kepada seorang psikopat gila yang paling terkenal di Korsel sana. So, gimana kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa, kalau kalian penasaran, kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali pada malam hari di sebuah tempat saat musim salju. Kita diperlihatkan kepada seorang wanita muda yang bernama Jo-yoon yang sedang menepi di pinggir jalan dan sedang menunggu sebuah mobil derek. Dikarenakan memang mobil yang dia kendarai ini mengalami kebocoran ban. Sambil menunggu mobil derek yang akan menjemputnya, dia kemudian menelpon sang kekasih sekaligus calon suaminya yang bernama So-yoon. Dan sedikit informasi, So-yoon ini adalah seorang anggota Badan Intelijen Korea yang sudah memiliki reputasi yang sangat baik dalam pekerjaannya. Namun, tidak lama kemudian, datang seorang pria yang menghampiri Jo-yoon yang mengetuk kaca mobilnya. Dan ternyata, pria tersebut bernama Kyung-chul. Di sana kemudian dia pun langsung menawarkan bantuan kepada si Jo-yoon untuk memeriksa mobilnya. Namun, dikarenakan dia ini merasa takut, Jo-yoon pun langsung menolak tawaran tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, Kyung-chul pun tiba-tiba sudah berada di dekat mobilnya dan memecahkan bagian kaca mobil Jo-yoon. Dan yang paling parahnya lagi, di sana dia pun langsung memukul bagian kepala Jo-yoon menggunakan sebuah martil. Jo-yoon pun lalu dibawa ke sebuah tempat yang bisa dibilang mengerikan, yaitu di sebuah basement. Dan pada saat di sana, Jo-yoon sempat memohon kepada Kyung-chul agar dia tidak dibunuh. Bahkan dia pun langsung mengaku bahwa pada kala itu ternyata dia sedang hamil. Meskipun begitu, di sana Kyung-chul sama sekali tidak memperdulikannya. Bahkan tanpa belas kasihan, Kyung-chul ini malah mencincang bagian tubuh Jo-yoon secara sadis. Di saat dia sedang asik memotong-motong bagian tubuhnya, tanpa dia sadari, tidak sengaja cincin tunangan yang dipakai oleh Jo-yoon terjatuh. Singkat cerita, di keesokan paginya, potongan telinga dari Jo-yoon pun kemudian ditemukan oleh seorang bocil yang sedang bermain di bawah sebuah jembatan. Akhirnya, penemuan itu pun langsung membuat geger rakyat Korea Selatan. Dan banyak sekali detektif dari kepolisian dan juga tim forensik yang datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan benar saja, di saat para pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP, tanpa sengaja mereka pun menemukan sepotong kepala dari Jo-yoon di dalam sebuah parit. Namun dikarenakan pada kala itu keadaan yang sangat ramai, tim forensik pun tidak sengaja menjatuhkan potongan kepala Jo-yoon yang sebelumnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak agar ayahnya tidak melihat. Namun langsung dilihat oleh kekasihnya, yaitu So-yoon dan juga ayahnya. Setelah kematian sang kekasih, hal ini tentunya membuat So-yoon sangatlah terpuruk. Dan dia pun langsung berencana akan membalaskan dendam terhadap si pelaku pembunuhan itu secara berkali-kali lipat. Pencarian awal pun dilakukan oleh So-yoon dengan menemui atasannya, dan dia pun kemudian meminta cuti selama 2 minggu dengan beralasan ingin menenangkan diri saja. Namun ternyata waktu cuti itu pun digunakan oleh So-yoon untuk membalaskan dendam kepada si pelaku yang sudah melakukan pembunuhan kepada kekasihnya. Di sana, So-yoon lalu menemui ayahnya Jo-yoon yang merupakan seorang mantan pihak kepolisian juga. Dia meminta beberapa berkas seorang pembunuh berantai yang cukup terkenal di negaranya tersebut. Di saat malam pun tiba, So-yoon mulai mendatangi salah satu orang tersangka. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, dia pun lalu menghajarnya secara sadis dengan cara memukul bagian otongnya menggunakan sebuah tang. Sambil menyiksa pria tersebut, So-yoon pun langsung menanyai tentang kematian sang kekasih.
Namun pria itu pun sama sekali tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Soyun. Saat di rumah sakit, polisi pun datang dan menanyai si pria itu. Namun dikarenakan otongnya itu hampir putus, dia pun sama sekali tidak bisa memberikan pernyataan apapun. Akhirnya dikarenakan salah sasaran ini, Soyun pun langsung beraksi lagi dengan menangkap target keduanya. Si target kedua yang pada kala itu sedang mengendarai sepeda motor, dia pun langsung ditabrak oleh Soyun dari belakang dan langsung menghajarnya secara brutal. Namun setelah dia mencocokkan wajah pria itu, ternyata lagi-lagi itu bukanlah si pelaku aslinya. Scene pun berpindah kepada seorang wanita yang sedang menunggu di sebuah halte bis. Namun tidak lama kemudian, datanglah Kyung Chul menghampiri wanita itu dan menawarkan tumpangan kepadanya. Sayangnya, nasib malang pun menimpa si cewek cantik, dikarenakan di saat mereka ini dalam perjalanan, Kyung Chul secara diam-diam mengambil sebuah besi dan tiba-tiba dia pun langsung memukuli bagian kepala si wanita itu secara brutal. Selanjutnya, Kyung Chul pun lalu membawa wanita itu ke sebuah tempat untuk mengeksekusinya kembali. Di sisi lain, kini target ketiga dari Soyun. Dia pun langsung mulai berburu Kyung Chul. Keesokan paginya, Soyun pun langsung datang ke tempat orang tuanya Kyung Chul dengan berpura-pura menjadi seseorang dari perusahaan asuransi. Di sana, dia pun menanyakan tentang aktivitas dan juga tempat tinggal Kyung Chul kepada orang tuanya itu. Namun dari sini, ternyata orang tuanya itu sudah sama sekali tidak peduli kepada Kyung Chul. Dan mereka tidak mengetahui keberadaannya selama beberapa tahun belakangan. Meskipun begitu, orang tuanya ini masih berbaik hati dengan menunjukkan sebuah alamat yang diduga menjadi tempat beristirahat Kyung Chul. Akhirnya, setelah Soyun sudah mengetahui tempat tinggalnya, dengan cepat Soyun pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Dan benar saja, di sana Soyun pun menemukan banyak sekali aksesoris wanita seperti pakaian dalam dan juga tas. Dan selain itu, ternyata dia juga menemukan sebuah cincin milik sang kekasih. Hal ini tentunya membuat Soyun semakin yakin bahwa pembunuh sang kekasihnya adalah Kyung Chul. Scene pun berpindah kepada Kyung Chul, yang pada saat itu sedang menjemput para siswi-siswi yang sudah pulang sekolah. Namun dengan bejatnya, dia ini malah menculik salah satu gadis yang masih polos yang kemudian diperkaos di sebuah kebun. Untungnya, di saat ia akan melakukan aksi bejatnya tersebut, ada seseorang yang memanggil Kyung Chul dengan suara yang sangat keras. Dan ternyata itu adalah Soyun. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun Soyun yang lebih unggul, karena dia ini adalah seorang agen polisi yang sudah terlatih. Dengan penuh amarah, Soyun pun langsung menghajarnya dan hampir membunuh pria tersebut. Soyun pun langsung mengurungkan niatnya dikarenakan dia ini memang sudah berniat akan menghabisi pria tersebut dengan cara yang lebih sadis lagi secara perlahan-lahan. Soyun pun mulai memasukkan sebuah pelacak ke dalam tubuh Kyung Chul agar dia bisa mengawasi Kyung Chul dari kejauhan. Singkat cerita, di saat Kyung Chul sudah tersadar kembali, dia ternyata mendapati tangannya itu dibekali uang tunai yang diberikan oleh Soyun, agar di keesokan paginya dia bisa mengobati luka-lukanya tersebut. Di saat Kyung Chul sedang menuju rumahnya menggunakan jasa taksi, ternyata dia ini sempat-sempatnya membunuh para penumpang di dalam taksi tersebut. Dan akhirnya, setelah membunuh kedua pria itu, dia pun lalu menepi ke sebuah sungai untuk membuang kedua jasad korbannya. Pada pagi harinya, dengan menggunakan uang yang dibekali oleh Soyun, dia kemudian pergi ke sebuah klinik untuk mengobati luka-lukanya itu. Namun ternyata di sana dia malah asyik menggoda salah seorang perawat. Dan yang paling parahnya lagi, dia ini berniat untuk melecehkan wanita tersebut. Untungnya, dengan bantuan pelacak yang ada di dalam tubuh Kyung Chul, di saat Kyung Chul yang bersiap akan melecehkan wanita tersebut,
tiba-tiba saja Soyun pun datang dan menyiksa Kyung Chul secara perlahan-lahan. Dan yang paling gregetnya lagi, Soyun pun langsung memutuskan bagian urat syaraf di bagian kakinya agar membuat Kyung Chul lebih menderita lagi. Singkat cerita, untuk dia ini tetap bertahan hidup, Kyung Chul pun kemudian mengunjungi salah satu temannya yang sama-sama merupakan seorang psikopat kanibal yang bernama Taejo. Di sana, kemudian dia pun meminta bantuan kepada Taejo untuk segera menghabisi Soyun. Dan memang diketahui, ternyata si kanibal itu adalah seorang psikopat gila yang sudah membunuh para korbannya untuk dihidangkan ke dalam makanannya sendiri. Pada malam harinya, di saat Taejo akan menyantap seorang wanita yang telah ia sekap, di sisi lain, Soyun yang telah diam-diam mengawasi Kyung Chul pun langsung mulai memasuki rumah. Dan di saat Taejo akan membunuh wanita tersebut, tiba-tiba saja Soyun pun datang dan langsung menghajarnya secara perlahan-lahan. Namun dikarenakan Soyun yang merupakan seorang agen, lagi-lagi dia pun dengan mudah mengalahkan Taejo dengan cara menusukkan sebilah pisau ke bagian tangannya. Mendengar suara keributan-keributan dari atas, tidak lama kemudian Kyung Chul pun datang dengan membawa sebuah shotgun. Namun tembakan darinya itu kemudian meleset. Soyun yang pada kala itu sudah penuh dengan amarah, dia pun langsung memukuli bagian kepala Kyung Chul dengan cara yang sangat-sangat brutal. Walaupun dia ini sudah tidak sadarkan diri. Seperti biasa, setelah dia sudah puas menghajar Kyung Chul, lagi-lagi Soyun pun langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk segera diobati kembali dan berencana akan menyiksanya lagi. Di dalam rumah sakit di saat Soyun sedang mengobrol dengan salah satu rekan kerjanya yang sebelumnya memberikan alat pelacak, temannya itu malah keceplosan dengan menanyakan alat pelacak yang diberikannya itu di depan si Kyung Chul. Akhirnya, Kyung Chul yang pada kala itu sedang berpura-pura tidak sadarkan diri, dia pun langsung mengetahui bahwa sebuah alat pelacak telah ditanamkan di dalam tubuhnya. Setelah itu, Kyung Chul pun pergi ke sebuah klinik untuk mengambil obat diare untuk mengeluarkan alat pelacak dari dalam tubuhnya. Dan setelah alat pelacak tersebut sudah dikeluarkan, dia kemudian menelpon seorang detektif dan berniat akan menyerahkan diri saja. Sebelum dia ini menyerahkan diri, ternyata dia berniat akan membunuh semua garis keturunan dari keluarga Joyun. Di sisi lain, Soyun yang pada saat itu sudah mengetahui bahwa Kyung Chul sudah kabur. Untuk mencarinya, dia kemudian masuk ke dalam ruangan di mana Taejo dirawat. Dia pun lalu menanyai tempat yang suka dikunjungi oleh Kyung Chul. Akan tetapi, Taejo ini malah mengejek Soyun dengan menyebutnya bahwa Soyun akan segera tewas. Soyun yang pada saat itu sudah murka, dia pun langsung mematahkan bagian rahang Taejo sampai robek. Dan benar saja, Kyung Chul yang mempunyai dendam kepada Soyun, dia pun kemudian datang ke rumah ayahnya Joyun untuk membunuhnya. Dan di sana dia pun langsung membunuh keluarga Joyun sampai semuanya tewas, termasuk ayahnya dan juga adik kandungnya Joyun. Soyun yang pada saat itu terlambat datang, hal ini tentunya membuat dia sangat terpuruk karena dia sudah melihat rumah calon mertua sekaligus seniornya itu sudah digarisi oleh polisi. Dan semua keluarga Joyun tersebut sudah tewas secara mengenaskan. Setelah dendamnya sudah terbalaskan, dari sini Kyung Chul pun mulai menghubungi polisi untuk menyerahkan diri. Namun dengan cepat, di saat Kyung Chul akan menyerahkan diri, Soyun langsung menculik Kyung Chul dan berencana akan menyiksanya kembali. Di sana, dia lalu berhasil membawa Kyung Chul pergi ke sebuah tempat di mana Kyung Chul sering membunuh para korban-korban sebelumnya. Di detik-detik terakhirnya, Kyung Chul dengan wajah yang sangat melas sempat meminta pengampunan kepada Soyun. Namun dikarenakan nyawa dibalas nyawa, dia pun sama sekali tak memperdulikannya dan terus menyiksanya secara perlahan-lahan.
Setelah dia sudah puas menghajar Kyungchul selama berjam-jam, dia pun lalu mengikatkannya di sebuah tali ke sebuah pintu, yang dimana jika ada orang yang masuk ke dalam, maka alat penjagal itu pun secara otomatis akan memotong bagian kepalanya Kyungchul. Dan di sana, Soyun pun menelepon keluarga Kyungchul untuk segera datang ke tempat di mana anaknya itu tinggal. Dan yang paling serunya lagi, dari sini terlihat aura ketakutan dari Kyungchul muncul saat mendengar suara langkah kaki dari keluarganya yang ingin masuk ke dalam tempat tersebut. Dan tak lama kemudian, di saat orang tuanya ini sudah mulai akan membuka pintu, hal ini tentunya membuat alat penjagal tersebut langsung memenggal bagian kepala Kyungchul sampai dia tewas. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita dari film I Saw the Devil. So, buat kalian yang suka dengan alur film ini, kalian wajib subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan alur film menarik lainnya. Aku, admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you on the next video.